Mayoritas rakyat Jakarta dukung interpelasi. Gua kasih tahu, nggak ngefek sob. Gop. Ditulis oleh Manuel di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Wahai warga Jakarta, selamat menikmati pilihan kalian, yakni Anies dan anggota DPRD, selain PSI dan PDIP. Selamat menikmati juga bisa dibacakan begini. Makan tuh, saya tertawa puas melihat bagaimana warga Jakarta mayoritas mendukung interpelasi kepada Anies. Mayoritas warga Jakarta itu saya yakin bukan hanya pemilih PDIP dan PSI, karena jumlah mereka tidak mayoritas. Meski PDIP menempati posisi pertama dari belasan partai yang dipilih tentu tidak mayoritas. Apalagi ditambah PSI yang hanya meletakkan 8 anggota. Kecil itu. Jadi kalau mau dilihat mayoritas Jakarta, tentu mereka adalah warga-warga yang berhasil dikadalin oleh manusia keturunan bernama Anies Baswedan yang ngaku-ngaku Jawa Tulen, tapi keturunan Yaman dan juga para anggota legislatif. Mereka dijanjikan rumah DP 0, dijanjikan bebas banjir, dijanjikan diperhatikan oleh anggota legislatif saat pilkada, lalu berhasil dikibulin tidak memilih Ahok karena dia kafir juga Cina. Gabungan kedua itu adalah hal yang greget. Katanya Ahok dia bukan hanya double minority saja. Ahok mengatakan bahwa dirinya itu adalah triple minority. Dia ini kafir, Cina, dan ditambah jujur. Inilah yang membuat anggota-anggota DPRD yang dulu berjalan bersama Ahok kejang-kejang sampai terkentut-kentut bau lobster. Ahok justru ditantang untuk diinterpelasi karena jujur. Kejujuran Ahok inilah yang membuat banyak anggota-anggota DPRD yang saat itu bekerja bersama Ahok melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan semangat mereka dipilih. Justru dengan keberadaan Ahok, para anggota DPRD ini menjadi panas dan tertelanjangi karena mereka dibongkar kedoknya bahwa selama ini mereka bukan mewakili rakyat, melainkan DPRD mewakili perut dengan makan lobster, juga pemahaman neneknya yang mungkin sudah almarhumah. Selama ini kita mengetahui bahwa Ahok ini didukung rakyat. Mayoritas warga Jakarta saat itu sangat puas dengan kinerja Ahok. Tapi kenapa Ahok bisa kalah? Karena ada satu indikator yang tidak diuji oleh lembaga survei, indikator ketololan warga Jakarta. Ketololan warga Jakarta bisa dikatakan berbanding lurus dengan hasutan yang disebarkan pendukung Anies. Akhirnya Tuhan membiarkan Anies terpilih, mengingatkan kita dengan cerita kuno di mana Tuhan membiarkan Saul memimpin dan membiarkan seperti masa bodoh saat Fir'aun menjajah bangsa Israel. Musa. Adanya pembiaran Tuhan mempertontonkan justru Jakarta ini sedang diberikan pelajaran. Akhirnya mayoritas rakyat Jakarta geram dengan aksi Anies melakukan dugaan korupsi dan mempermainkan uang rakyat untuk kesenangan dia dan dirinya. Iya betul. Ini adalah penekanan yang sengaja penulis munculkan, menunjukkan betapa egoisnya dia. Dia tahu seluk-beluk sistem pemilu ini. Setelah itu kasih kenyang DPRD. Jadi mau berapa ratus lembaga survei yang bilang rakyat setuju interpelasi pun, Anies tetap santai-santai saja. Karena dia tahu selama 5 tahun ini dia dan DPRD yang berhasil dijilat sudah punya kontrak. Anies sudah jadikan DPRD budak. Jadi buat warga Jakarta selamat ya. Bancaan tetap jalan, korupsi tetap santuy. Mirip sekali dengan Orde Baru. Anies adalah perwujudan Orde Baru pada puncaknya. MPR DPR dulu di Orba juga menangkan si Harto kan. Suara rakyat berhasil ditekan oleh Anies dan DPRD yang berhasil disuap. Sekali lagi wahai warga Jakarta, you have no power to bring him down. You choose them already. All the legislator and governor. Those who give them power is you. So what's next? Apa yang bisa kita kerjakan? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Diam saja. Kalian gali sumur resapan di dalam rumah. Kalau perlu, tangkap itu air dari luar, masukin ke rumah kalian, lalu menangislah sebanyak-banyaknya agar kalau Anies datang kalian nggak usah malu, karena bisa berdalih ranjang yang basah itu bukan hasil air matamu, tapi hasil tangkap air. Rakyat Jakarta selamat ya. Izinkan saya mengatakan, bodoh warganya, gembira gubernurnya. Tunggu, rakyat Jakarta yang saya maksud adalah rakyat yang memilih Anies dan tidak memilih PSI dan PDIP, karena kalianlah sumber kebodohan itu. Sekali lagi izinkan saya mengatakan, Rocky Gerung loh, puas. Bagaimana menurut Anda? Tam keras ngabalin kepada Front Persaudaraan Islam, ditulis oleh Sardi di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. FPI yang dulu sudah tinggal nama, ormas yang ditakuti sekaligus dibenci ini akhirnya menemui ajalnya setelah Rizik pulang ke Indonesia dan berani menantang pemerintah. Dalam waktu singkat FPI dibubarkan dan dilarang
imam besar dan petingginya disikat dan diamankan. Pendukungnya dibuat kocar-kacir, tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi mereka tidak mudah menyerah begitu saja. Masih ada sisa kekuatan untuk bertahan dan melawan. Hilang FPI, muncul lagi FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam. Sebelumnya memang beredar kabar ini, akan tetapi Front Persaudaraan Islam kini resmi dideklarasikan. Sebelumnya pertengahan Agustus 2021 lalu, Front Persaudaraan Islam telah meluncurkan logo baru. Dikabarkan beberapa waktu ke depan mereka akan mendeklarasikan diri secara nasional. Adapun mantan Imam FPI Banten Ahmad Hurtubi Jailani terpilih sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam dalam musyawarah para anggota. Sementara itu, ex-Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis menjabat sebagai penasehat Front Persaudaraan Islam. FPI ganti kulit tapi isinya sama saja. Isinya orang-orang yang dulu pernah di FPI atau punya keterkaitan erat atau punya hubungan dengan Rizik. Nah, Rizik sendiri dikabarkan tidak punya jabatan dalam FPI yang baru tersebut, tapi ini hanya kamuflase saja. Cara mereka sungguh mudah ditebak karena merasa publik gampang dikibuli. Katakanlah Rizik tidak punya jabatan, tapi segala tindak tanduk dan kebijakan ormas ini pasti tidak akan jauh-jauh dari pengaruh Rizik. Ada tidaknya nama Rizik di sana hanyalah formalitas murahan. Tetap pada akhirnya Rizik punya pengaruh kuat di sana. Tetap saja petingginya akan mendengar apa kata Rizik, melakukan apapun yang dia instruksikan. Front Persaudaraan Islam juga mengumumkan asas organisasinya yakni Islam, sementara asas kebangsaan organisasi adalah Pancasila. Yakin mereka bakal menegakkan Pancasila atau itu cuma kedok saja supaya aman dari pantauan aparat dan pemerintah, atau supaya publik percaya mereka sudah tobat dan bakal kembali ke jalan yang benar? Rasanya sih tabiat asli bakal sulit diubah. Sekali bobrok ya tetap bakal bobrok, meski pakai topeng dan muka dibedak setebal 10 inci pula. Lama-lama sifat aslinya bakal ketahuan pada waktunya. Ali Mohtar Ngabalin dengan tegas menyentil ormas FPI baru tersebut. Dia menyebutkan bahwa apapun nama dari FPI baru, jika merupakan pendukung khilafah, ISIS dan Taliban, maka dipastikan tidak ada tempat bagi mereka di Indonesia. Apapun namamu, kalau kau pendukung ISIS, Taliban, khilafah, dan intoleran serta sejenisnya, pasti tidak ada tempat dan ruang untukmu di bumi Pancasila. Ingat itu, kata Ngabalin. Selain itu, Ngabalin juga mengingatkan kepada generasi muda Indonesia agar menghindari FPI yang dia sebut sebagai ormas radikal. Menurutnya, generasi muda muslim harus jauh-jauh dari ormas bernama FPI. Awas, jangan gagal paham, generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal. Katanya, kita tunggu saja gebrakan ormas baru ini. Kita lihat apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan dari pendeklarasian ormas baru ini. Apakah masih belum puas ingin berbuat ulah, atau masih dendam karena pemerintah membubarkan mereka dan ingin menghimpun kekuatan lagi? Atau apakah mereka sedang menyusun kekuatan agar dapat dipakai pada Pilpres 2024? Bukan rahasia umum lagi kalau ormas dan kelompok ini hanya jadi sapi perah politikus atau pihak yang gemar menggunakan pengerahan massa untuk kepentingan politik. Ini masalah logistik dan dana. Pilpres 2024 tentunya jadi peluang besar. Sayang kalau dilewatkan. Mereka pasti tidak tahan kalau tidak ikut dalam politik meski hanya sekedar bikin semak dan bikin sial yang mendukungnya. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Ngabalin. FPI sudah pernah dibubarkan dengan relatif mudah. Kalau ormas baru ini kembali terindikasi punya niat buruk, sikat lagi lebih keras. Kalau mereka dua kali berniat sama, artinya mereka memang pantas diberantas. Kalau dulu hanya disentil, harusnya bisa ditempeleng 10 kali dengan keras. Ingat, mereka ini sama, hanya ganti nama dan logo, isinya sama, dan logikanya ulahnya nanti bakal kurang lebih sama. Bagaimana menurut Anda?